Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandya Pratama A1J0200, kelas E Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Universitas Mataram. Baik, di sini saya akan membahas sedikit mengenai Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa Indonesia. Kemudian nilai dan sumber hukum dari Pancasila adalah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Pancasila itu sendiri memiliki kedudukan pokok di bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian, nilai adalah suatu penghargaan dan bisa juga dikatakan sebagai kebaikan. Nilai itu sendiri hakikatnya memiliki sifat atau kualitas yang melekat pada objek, bukan objek itu sendiri. Kemudian, dalam filsafat, nilai dibedakan dalam 3 macam, yaitu nilai logika adalah nilai benar atau salah. Kemudian, nilai estetika adalah nilai indah atau tidak indahnya. Kemudian yang ketiga, nilai etika adalah nilai baik atau buruknya. Kemudian, nilai memiliki 3 tingkatan, antara lain yaitu nilai dasar, nilai instrumental, nilai praktis. Nilai dasar itu sendiri asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat sedikit banyak mutlak. Kemudian, nilai instrumental ialah pelaksanaan umum dari nilai dasar, umumnya berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Kemudian yang ketiga itu nilai praksis. Nilai praksis adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut memiliki nilai yang berarti sebagai berikut. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ini mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Kemudian, yang kedua adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini memiliki makna yaitu kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam kehidupan bersama atas dasar tuntunan hati nurani dengan memperlakukan suatu hal sebagaimana mestinya. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwasannya manusia itu perlu diperlakukan dengan secara harkat dan martabat sesuai dengan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga yaitu persatuan Indonesia itu sendiri memiliki nilai yaitu adalah usaha
keras untuk mempersatukan suatu rakyat yang memiliki perbedaan budaya, suku, kelompok, ras, golongan, dan lain sebagainya. Dalam hal ini adalah mengakui sekaligus menghargai bahwa sepenuhnya bangsa Indonesia itu memiliki keanekaragaman, tapi tetap bersatu. Kemudian yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini memiliki arti yaitu suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara bermusyawarah melalui lembaga-lembaga perwakilan berdasarkan nilai ini, maka diakui paham demokrasi yang lebih mengutamakan pengambilan keputusan melalui musyawarah dan mufakat. Kemudian yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki makna yaitu sebagai dasar sekaligus tujuan yang hakikatnya tetap tidak berubah agar tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir maupun batin. Baik, lanjut. Kemudian pemikiran filosofis Pancasila. Pasti banyak yang bertanya-tanya mengenai bagaimana sih pengertian atau tafsiran atas sila-sila Pancasila sehingga daripadanya dapat ditemukan nilai dan normanya. Baik, di sini kita berbicara mengenai Pancasila. Pancasila itu dapat ditafsirkan dan dijelaskan melalui berbagai macam penafsiran mulai dari sosiologis, tafsiran ideologis, tafsiran politis, dan tafsiran yuridis. Wah, banyak sekali itu kan. Kemudian, pemikiran filosofis Pancasila ini sendiri sebagai renungan reflektif dan sistematis mengenai Pancasila yang bersifat personal atau kepada diri seseorang sebagai warga negara. Kemudian hakikat sila-sila Pancasila yaitu memiliki sifat tetap yang tidak berubah-ubah, kemudian mutlak, kemudian abstrak, tidak berubah, universal, dan pastinya umum. Umum itu untuk semua rakyat Indonesia. Kemudian makna Pancasila dasar filsafat bangsa Indonesia. Ada 3 macam yaitu dasar negara yang bersifat abstrak sampai universal seperti yang tercantum di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua yaitu sebagaimana pedoman penyelenggaraan negara yang umum kolektif yang tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai petunjuk kebijakan penyelenggaraan bernegara yang sifatnya khusus, konkret, yang terdapat pada undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan lain sebagainya. Kemudian, yang dimaksud dengan umum, abstrak, universal, dan tidak berubah-ubah adalah Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Kemudian Pancasila selain nilai-nilai yang dijabarkan ke dalam norma-norma hukum berupa pasal-pasal dalam undang-undang juga dapat menjadi pengarah etika bagi penyelenggara yaitu warga negara Indonesia itu sendiri, di mana
agar kita paham bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat Indonesia itu sendiri. Kemudian agar kita tahu bahwa bagaimana kita perlu melakukan agar nilai filosofis Pancasila yang menjadi panduan praktis dan cara bernegara itu bisa kita lakukan. Demikian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas perhatian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu di hari-hari